berkuasa tuh jangan terlalu lama, Pak Utut. Ya, terlalu lama berkuasa itu mengakibatkan ya terjadinya satu sikap masyarakat yang tidak puas, ya. Karena sudah semakin kelihatan warna KKN muncul, ya, ya. Kemudian eh, penyalahgunaan kekuasaan juga muncul. Ya. Papabri adalah tempat berkumpulnya para purnawirawan darat, laut, udara, dan polisi, serta warakawuri. Saya sedikit mungkin sebelum kita sampai kepada menjawab pertanyaan, ya, mungkin saya ingin menekankan kepada Pak Utut dan kawan-kawan, ya, bahwa Papabri ini ada beberapa keyakinan-keyakinan yang kita pedomani dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang pertama adalah jati diri Papabri adalah, ya, yang pertama berwatak pejuang. Dalam arti apa? Dalam arti kita ini harus selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Tidak boleh apatis. Itulah watak pejuang yang kami miliki. Kemudian ciri kedua adalah berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita pikirkan, itu semua diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai. Itu yang kedua, ya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan beberapa keyakinan lain, ya, yang dipedomani oleh Papabri. Kami, Papabri, punya keyakinan bahwa di negeri tercinta ini, di republik tercinta ini, tidak akan pernah ada seorang pemimpin, seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak akan pernah ada itu. Sebut Bung Karno, Pak Harto, sampai sekarang Pak Prabowo. Tidak akan pernah ada seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada adalah seni seorang presiden, seorang pemimpin dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, rakyatnya. Dan seni dalam mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah itu. Nah, dengan keyakinan seperti inilah, saudara-saudara sekalian, Papabri akan selalu berusaha, walaupun kita berada di luar lingkaran kekuasaan, tetapi kita mempunyai kewajiban moral untuk selalu memberikan masukan kepada pemerintah, kepada presiden, dalam rangka untuk agar supaya Bapak Presiden ataupun pemerintah lebih mengenal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya. Sekaligus kita berikan solusinya. Jadi dalam hal ini kita berfungsi sebagai staf, walaupun kita berada di luar lingkaran kekuasaan. Berfungsi sebagai staf itu dalam arti yang namanya staf itu kan banci. Kita menyampaikan saran, pendapat, masukan. Ya. Tetapi kalau masukan itu, saran itu tidak diterima atau bahkan tidak digubris, kita tidak boleh marah. Karena kewajiban kita adalah hanya memberikan masukan. Nah, itu keyakinan kedua yang kita harus sampaikan. Kemudian keyakinan berikutnya adalah, saudara-saudara sekalian, bahwa soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Jadi selama TNI dan Polri solid, sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini tidak akan mampu menggoyang NKRI. Ini yang kami pedomani, ini keyakinan yang kami pedomani. Kemudian keyakinan berikutnya adalah bahwa saudara-saudara, dari sejak kita merdeka sampai dengan perjalanan kita sekarang ini, kita merasa ada satu yang mengherankan kita semua. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada alasan buat bangsa ini untuk tidak menjadi bangsa yang besar. Mengapa? Karena semua persyaratan untuk menjadi bangsa yang besar itu sudah ada pada kita.
Letak geografis kita teramat strategis di antara dua benua, di antara dua samudra. Jumlah penduduk kita nomor 4 di dunia. Dan kita punya bonus demografi. Kekayaan alam kita sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Melimpah ruah. Negeri lain tuh hijau matanya lihat kekayaan alam kita ini. 3 persyaratan untuk sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar. Tapi pertanyaannya kenapa? Kok dalam menuju ke bangsa yang besar ini kok kita tersendat-sendat? Very big question mark. Kenapa? Ibu bapak sekalian, Pak Utut. Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita buat sendiri. Jadi inilah pegangan kita ke depan Pak Fabri ini. Walaupun perannya mungkin kecil ya. Tapi kami akan berusaha untuk mencegah. Ya, mencegah berlanjutnya kegaduhan-kegaduhan yang sangat mengganggu jalannya pembangunan. Dan saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat kita untuk ayo kita minimize kegaduhan ini. Atau mungkin kita hilangkan walaupun itu susah, sulit. Ya. Tapi itulah keyakinan yang kami pedomani Pak Utut. Baik Ibu Bapak sekalian, dari semua yang kami sampaikan ini sekarang masuk kepada masalah yang akan kita bahas. Kami sudah mendapat butir-butir pertanyaan yang nantinya insya Allah kita akan kami jawab dengan secara garis besar ya. Dari pertanyaan yang kami terima ini ada 3 hal yang menjadi pokok bahasan ya. Yang pertama adalah peran TNI, kontribusi TNI selama ini. Apa saja. Ya. Kemudian yang kedua menurut pandangan Pak Fabri. Ya. Yang kedua adalah apa yang menjadi harapan Pak Fabri terhadap peran TNI di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah apa harapan TNI, Pak Fabri terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ini. Nah, dari 3 pertanyaan ini saya ingin secara garis besar saya akan jawab. Kalau butir-butir jawaban dari pertanyaan secara rinci sudah ada di tangan saudara-saudara, bisa membaca itu. Tapi dari 3 hal ini saya ingin menyampaikan. Yang pertama adalah peran dan sumbangsih kontribusi TNI dalam proses dalam proses pelaksanaan tugasnya. Jadi begini saudara-saudara sekalian, ya. Kita tidak usah ragu lagi, rakyat tidak usah ragu lagi, dan kita semua, kami juga Pak Fabri yang pernah berperan dalam masanya, ya. Tidak usah ragu bahwa TNI punya komitmen yang kuat terhadap keamanan dan keselamatan bangsa ini. Mulai sebelum merdeka, kita sudah turut serta dalam proses memerdekakan bangsa ini dengan perjuangan-perjuangan di lapangan. Setelah kita merdeka, muncul pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno pada saat itu. Setelah kita merdeka, kita menghadapi beberapa permasalahan di dalam negeri. Yang menyangkut masalah fungsi tugas pokok dari unsur keamanan, keselamatan bangsa ini, yaitu terjadinya pemberontakan-pemberontakan. Mulai dari DITI, Kahar Mujakar, ya, kemudian terjadi pemberontakan di Aceh, pemberontakan di mana lagi, ya di PRRI Permesta dan lain sebagainya.
kita bisa melihat bagaimana TNI berperan untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti ini, yang diakhiri dengan satu peristiwa yang sangat traumatis, yaitu peristiwa G30 SPKI, pemberontakan PKI tahun 1965. Saudara-saudara, khusus mengenai masalah G30 SPKI, saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada saudara-saudara bahwa peristiwa G30 SPKI adalah satu peristiwa di mana PKI melakukan pemberontakan untuk bisa menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang berafiliasi ke komunis. Saudara-saudara, saya mengenal betul mengenai masalah ini karena kebetulan tahun 23, 24, waktu saya berpangkat kapten, ketika Pak Beni pulang dari Korea Selatan, dubes di Korea Selatan, beliau mendapat tugas jabatan sebagai dan Satgas Intel. Dan waktu itu saya diminta oleh beliau untuk membantu di Satgas Intel Kopkamtib dengan menempatkan saya di tim khusus Satgas Intel Kopkamtib yang tugasnya adalah membongkar jaring-jaring PKI dalam pemberontakan G30 SPKI ini. Maka saya mendapat peluang yang sangat berharga bagi saya. Karena pada kedudukan saya seperti itu, saya berkesempatan untuk melakukan interogasi terhadap semua tahanan-tahanan politik. Nah, untuk diketahui bahwa dengan kesempatan ini, saya berusaha melaksanakannya. Tetapi interogasi yang saya lakukan tidak berbentuk suatu tekanan fisik atau intimidasi. Dan saya tidak akan pernah melakukan itu. Interogasi yang saya lakukan adalah dengan dialog. Saya berdialog dengan namanya Sam Kamaruzaman, dialog dengan Suroso, Handaya. Saya ke Pulau Buru selama 2 minggu di Pulau Buru untuk mencari keterangan mengenai masalah PKI ini dengan cara dialog. Nah, dari kemampuan dari cara seperti ini, saya kemudian mendapatkan suatu kesimpulan mengenai masalah PKI komunis. Dan saya ingin sampaikan sekarang, ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai masalah komunis, masalah PKI. Yang pertama adalah PKI, Partai Komunis Indonesia selama eksisnya dulu adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Melalui apa? Komite Sentral, CCPKI. Disitulah Aidit kita tahu sebagai ketuanya. Cara kerja kedua yang strictly ilegal adalah Biro Khusus PKI. Di mana kita baru tahu ada orang namanya Sam Kamaruzaman dengan segala macam alias ya, sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Ini satu hal yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI atau komunis. Hal kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI. PKI ini adalah PKI di samping merupakan partai yang eksis dalam percaturan politik di dalam negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Jadi lain halnya dengan partai-partai lain, PNI, PKI adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang berpusat di Moskow dan di Peking. Dan terikat kepada solidaritas internasionalnya. Tugas pokok, tugas utama dari sasaran tugas dari PKI internasional arahnya adalah berusaha untuk mengkomuniskan dunia. Dan PKI di Indonesia memiliki tugas untuk mengkomuniskan Indonesia. Jadi satu-satunya partai pertama menggunakan 2 cara kerja, yang kedua adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga yang mohon kita ketahui adalah strategi partai. Satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia
apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuasaan yang sah pemerintah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Dan itulah pra G30 SPKI. Seolah-olah PKI adalah ujung tombak pendukung pemerintah. Sehingga warna pemerintah waktu itu agak sedikit menjurus ke kiri-kirian. Itu strategi pertama. Strategi kedua yang mereka terapkan, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan, kekuatannya sudah berada di atas kekuatan kekuasaan, maka strategi yang mereka terapkan adalah merebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Het doel heilig, de middelen, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Itulah G30 SPKI, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, namanya PKI, komunis, tidak pernah mengenali istilah kalah. Yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan, maka mereka menerapkan strategi ketiga, mengendap ke bawah permukaan. Bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Itulah PKI. Dan itulah G30 SPKI. Ini saya ingin sekali menyampaikan ini kepada, supaya kita tidak larut pada upaya untuk merubah sejarah. Ya. Nah, kenyataan sudah 2 kali PKI berusaha untuk merebut kekuasaan di Indonesia. PKI musuh G30 PKI. Dan ternyata tidak berhasil. Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini tidak cocok oleh benih komunis, Marxis-Leninis. Sehingga lahirlah kemudian TAP MPR nomor 25, melarang paham komunis, membubarkan komunis di Indonesia. Tapi jangan salah mengerti, saudara-saudara. Kita adalah negara yang melarang paham komunis, non-komunis, tetapi bukan negara anti komunis. Nah, ini jangan salah kita. Kita masih tetap berhubungan dengan negara-negara komunis. Dan satu hal yang patut kita harapkan sebetulnya adalah pada akhirnya terjadi satu rekonsiliasi secara tidak langsung ya. Terjadi rekonsiliasi. Sekarang sudah tidak ada lagi anak komunis, cucu komunis. Semua sudah jadi anak bangsa yang punya peluang yang sama untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa ini. Tidak ada lagi anak cucu komunis. Rekonsiliasi ini, Ibu dan Bapak sekalian, adalah sesuatu yang positif, yang bagus. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang gandrung akan perdamaian, gandrung akan persatuan. Dan secara kebetulan juga dunia pun setelah berubah. Kita lihat Cina, RRT, ya, sejak Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri, ya, dengan filosofinya pasca peristiwa Tiananmen. Filosofinya apa? Tidak peduli kucing itu warna putih kah, warna hitam kah, warna belang kah. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Dengan filosofi seperti ini, Deng Xiaoping dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonominya, mensejahterakan rakyatnya. Beliau mengadopsi sepenuhnya sistem kapitalistis. Dan sekarang Cina menjadi negara kapitalis terbesar setelah Amerika. Walaupun sistem pemerintahannya masih satu partai. Tapi sistem negara pembangunan ekonominya adalah kapitalis. Jadi tidak lagi ada niat menyebarluaskan lagi paham komunis ke mana-mana. Ya, mereka konsentrasinya adalah ekonomi. Jadi artinya ancaman komunis di Indonesia ini sebetulnya sudah bisa kita katakan bahwa sudah tidak mungkin lagi. Ya, sudah tidak mungkin lagi. Ya. Nah, mari kita laksanakan seluruh acara rekonsiliasi ini
dengan penuh rasa tanggung jawab untuk bisa membawa bangsa ini menuju kepada apa yang kita cita-citakan. Itu sedikit mengenai peristiwa G30 SPKI yang mengakhiri masa pemerintahan dari Orde Lama. Katakanlah waktu itu Orde Lama ya. Muncullah Orde Baru. Ya. Pada saat Orde Baru, ya kita semua termasuk ABRI, ya, termasuk kami-kami yang masih aktif waktu itu juga melihat satu kenyataan bahwa Presiden kedua kita ini, Pak Harto, telah membuat langkah-langkah yang menjanjikan bagi pembangunan ekonomi kita. Dengan trilogi pembangunannya, proses pembangunan bisa berjalan. Orde Baru. Tetapi ya sekali lagi ya, memang berkuasa itu jangan terlalu lama Pak Utut. Ya, terlalu lama berkuasa itu mengakibatkan ya terjadinya satu sikap masyarakat yang tidak puas ya. Karena sudah semakin kelihatan warna KKN muncul ya. Ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan juga muncul ya. Sehingga masyarakat semakin skeptis, semakin kebetulan terjadilah peristiwa goncangnya ekonomi kita, krisis moneter, krisis multidimensi. Nah, inilah perasaan-perasaan yang tidak puas tadi, yang berupa belum gelombang itu apa sih? Menjadi gelombang yang tadinya hanya sebagai menjadi gelombang. Terjadilah peristiwa tahun 98 lengsernya Pak Harto oleh kekuatan rakyat, people's power, ya. Muncullah reformasi, ya. Muncullah keinginan bangsa kita ini untuk menuju kepada meninggalkan yang tidak baik ini, menuju kepada yang mereka cita-citakan, mereka dambakan dengan satu spirit, namanya spirit reformasi. Nah, kita sekarang ini berada dalam era reformasi. Sudahkah reformasi ini mencapai apa yang kita diharapkan? Tujuannya? Oh no, belum. Kita dalam proses menuju kepada cita-cita reformasi. Dan ternyata di sini Pak kawanan. Reformasi sebetulnya, ketika itu saya Gubernur Leman, reformasi itu sebetulnya ada 3 hakikatnya. Hakikat pertama adalah tinggalkan nilai-nilai lama yang tidak sesuai lagi dengan spirit bangsa untuk menuju ke dengan spirit reformasi ini. Apa itu? KKN, arogansi, munafik. Tinggalkan ini jauh-jauh. Itu hakikat reformasi yang pertama. Hakikat reformasi kedua, saudara-saudara sekalian, please, ini pelajaran buat kita. Tidak semua apa yang dibuat oleh orde sebelumnya, tidak semua apa yang dibuat oleh orde baru itu tidak benar. Ada, ya, ada langkah-langkah yang dibuat oleh orde baru yang kiranya patut kita lanjutkan, walaupun itu dibuat oleh orde baru. Tidak semua yang dibuat itu tidak benar. Hancurkan semua, tinggalkan semua. Ada yang masih relevan untuk kita lanjutkan, walaupun itu dibuat orde baru. Lanjutkan itu. Reformasi bukan berarti bongkar semua masa yang lalu-lalu nih, ganti yang baru. Kita, falsafah Cina mengatakan kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan main cap bongkar saja. Itu hakikat reformasi kedua. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai-nilai baru untuk membawa bangsa ini menuju ke tujuan reformasi. Jadi itulah situasi kita sekarang. Dan dalam situasi apapun, ABRI, ya, kami Bapak ABRI pernah bertugas seperti itu. Berusaha untuk tetap bisa menjaga, ya, tetap bisa mengawal. Nah sekarang ini, dalam situasi sekarang memang menjadi sangat sulit Pak. Terjadi perubahan yang teramat cepat.
dalam segala bidang kehidupan, ilmu dan teknologi. Ya. Dalam segala sektor kehidupan terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Ya. Jadi kalau Undang-Undang 34 tahun 2004 ya, masih tetap harus bisa kita pegang. Harus kita, saya rasa sudah waktunya Pak, kita adakan revisi. Ya. Sudah waktunya kita revisi undang-undang ini. Karena hakikat ancaman pun sudah berubah. Situasi berkembang sudah berubah sedemikian cepat. Kalau dulu, mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, ketika kami masih aktif ya, di militer, di tentara, lah tugas kami nggak terlalu berat seperti sekarang. Mengapa? Karena yang kita hadapi hanya satu dunia Pak. Dunia nyata. Tapi sekarang dunia nyata dan dunia maya. Begitu cepat perkembangannya. Belum lagi dampak dari arus reformasi yang terasa sekali pandangan masyarakat terhadap reformasi yang agak perlu kita luruskan ya. Di masyarakat ini kan seolah-olah reformasi itu apapun yang kita perbuat adalah benar dalam rangka reformasi. Melawan aparat benar, inilah reformasi. Seolah-olah begitu. Belum lagi ada hasil reformasi yang kita rasakan ya, yaitu yang paling nyata adalah adanya kebebasan yang teramat bebas. Pak Utut, kebebasan yang teramat bebas ini harusnya kita nikmati bersama. Bangsa ini menikmatinya bersama. Tetapi kita harus pandai. Kita harus pandai untuk memanage kebebasan ini. Jangan kita biarkan berkembang menjadi liar. Kalau kebebasan ini berkembang menjadi liar, maka pada saatnya akan menjadi hambatan, gangguan terhadap kemajuan bangsa ini, persatuan bangsa ini. Itulah ya beberapa fenomena yang terjadi sekarang ini yang perlu perhatian kita. Olehnya mungkin undang-undang yang sudah berumur 20 lebih dari 20 tahun yang lalu ya sudah tidak sudah seharusnya untuk kita revisi. Harus kita revisi. Dan usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 ini garis besarnya kita bisa simpulkan dalam beberapa ya. Yang pertama adalah keinginan untuk menyangkut masalah usia. Ya. Usia pensiun, Pak Utut. Tadi disampaikan bahwa untuk Bintara di TNI ini usia 53 pensiun. Untuk perwira 58 tahun. Maka dalam revisi untuk undang-undang ini direncanakan, diinginkan agar supaya untuk Bintara ini 58 tahun. Dan untuk perwira 58 menjadi 60 tahun. Kalau kita perhatikan ekspektasi hidup di dunia ini ya, kita sekarang sudah 73 ya. 73 tahun Pak Utut. Dan saya bisa merasakan sendiri Pak. Saya pensiun umur 55 Pak. Mungkin boleh dibilang masih lucu-lucunya Pak. Tapi 55 harus pensiun. Sekarang ini 58 juga masih lucu-lucunya. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau revisi ini menyatakan bahwa usia pensiun ini diperpanjang. Kemudian yang kedua itu ada dia pandangan Perpabri terhadap Undang-Undang Nomor 34 ini. Ya, kalau pandangan kami ya, dengan Undang-Undang 34 ini yang 21 tahun dan melihat perkembangan situasi dan kondisi bangsa yang begitu cepat ya,
lingkungan strategis yang begitu cepat berubah, ya. Saya rasa mau tidak mau kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan yang cepat ini, ya. Yang cepat ini. Hal yang ketiga, masalahnya yang ketiga tuh, coba, waduh, iya, 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 iya. Ini yang ketiga ini pandangan Pak Fabri terhadap rencana revisi Undang-Undang TNI. Ada hal yang saya baca, ya, seolah-olah timbul kecurigaan. Ini bukan di lingkungan DPR kali, ya, tapi lingkungan masyarakat secara luas terhadap rencana undang-undang ini. Seolah-olah akan timbulnya kembali dwi fungsi ABRI. Pak Fabri sangat concern masalah ini. Dan Pak Fabri menyatakan tidak akan pernah terjadi kita kembali ke dwi fungsi ABRI. Tapi harus jelas, Pak, ya. Saya ingin menjelaskan di sini apa itu dwi fungsi ABRI. Begini, ketika bangsa ini merdeka, ABRI dengan seluruh kekuatan elemen bangsa lainnya merasa bersama-sama telah memerdekakan bangsa ini. Ketika bangsa ini telah merdeka, maka bersepakatlah para komponen yang berperan memerdekakan bangsa ini untuk menentukan what next setelah kita merdeka. Di situ ikut serta ABRI untuk menentukan. Setelah dicapai penentuan apa yang akan kita capai, maka Pak Fabri dengan kekuatan sosial politik lainnya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bisa membawa bangsa ini menuju ke tujuan nasionalnya. Itu hakikat dwi fungsi ABRI. Tetapi kemudian ada yang namanya penugas karyaan, yaitu penempatan personil TNI ABRI di posisi sipil, di kedudukan sipil. Itu namanya penugas karyaan, bukan dwi fungsi. Ini mohon betul harus. Nah, penugas karyaan ini, saudara-saudara sekalian, ada ketentuannya yang harus kita patuhi. Penugas karyaan ini harus didasarkan permintaan. Tanpa permintaan, tidak ada itu penugas karyaan. Saya kasih contoh. Di satu kabupaten, ya, aspirasi masyarakat di kabupaten itu menginginkan bupatinya dari unsur ABRI. Maka disampaikanlah aspirasi ini melalui jalur teritorial. Di situ ada Korem, Kodim, Korem. Ya. Sampaikan aspirasi ini. Kemudian oleh Korem disalurkan ke Kodam. Ada permintaan ini. Kodam disalurkan Mabes TNI yang punya Astospol, Kasospol, Aster. Ya. Apalagi untuk yang melibatkan Astospol, Aster, ya. Disampaikanlah ke Mabes TNI. Ini ada permintaan. Diolahlah di Mabes TNI. Untuk mencari siapa orang yang paling tepat. Personil ABRI yang paling tepat ditaruh di situ atas permintaan. Maka ditentukanlah melalui seleksi yang ketat seorang yang memenuhi persyaratan untuk bisa memenuhi harapan masyarakat di situ. Maka dikasihlah personil tersebut untuk diproses. Itu penugas karyaan. Jadi apa? Dasarnya adalah permintaan. Tanpa permintaan tidak ada penugas karyaan. Tetapi saudara-saudara, di zaman Orde Baru, disinilah terjadi hal-hal yang menyimpang. Permintaan yang tadi menjadi dasar ditugaskannya seorang perwira atau seorang ABRI di instansi sipil, itu direkayasa.
Pendekatan yang terjadi pada saat itu di zaman Orde Baru menjadi kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan. Wah, Kolonel A sudah mentok di ABRI, udahlah dijadikan bupati di sana. Brigjen ini mentok di ABRI, sudahlah kan jadikan direktur di sini, dirjen di sini. Maijen ini ada mentok di ABRI, udahlah jadi gubernur di sana. Jadi tidak ada permintaan. Permintaan itu direkayasa. Ini zaman Orde Baru. Maka muncullah kemudian puncaknya adalah tahun 98. Rakyat tidak puas terhadap apa yang terjadi. Seolah-olah ABRI ini menempatkan, seolah-olah inilah dewi fungsi ABRI. Oh tidak, itu bukan dewi fungsi ABRI. Itu penugas kerajaan yang salah. Harus diakui oleh ABRI, itu salah. Maka terjadilah peristiwa 98. Peristiwa 98 itu ada dua menjadi sasaran utama. Apa itu? Golkar. Golkar itu menjadi sasaran. DPD Golkar itu dibakar di mana-mana. Yang kedua, ABRI. ABRI itu dicaci maki oleh rakyat. Sampai ada yang namanya sweeping anggota ABRI. Coba bayangkan sampai begitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, waktu itu saya Gubernur Lemhanas. Ketika terjadi peristiwa seperti ini dan berdampak situasinya seperti itu, maka kemudian saya berpikir, nah, menghadapi situasi ini apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam pikiran saya, dalam situasi seperti ini, kalau ABRI dihujat, dicaci maki oleh rakyat, kita tidak boleh kebakaran jenggot, tidak boleh sakit gigi. Maka sikap yang paling bijak waktu itu adalah di pikiran saya, ambil kaca, berkaca di depan kaca yang besar. Kenapa kok kita dicaci maki rakyat? Kenapa kok rakyat marah sama kita? Di depan kaca yang besar, kita bertanya, mengapa? Dan untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, perlu ada kejujuran hati kita. Ketulusan hati kita. Dan dari ketulusan hati kita, saya kemudian mengangguk-angguk, oh pantas ABRI dicaci maki. Pantas ABRI dihujat oleh rakyat. Kenapa? Karena masa-masa yang lalu, banyak sikap laku ABRI yang menyakiti rakyat. Banyak sikap laku ABRI berjaket kuning. Masih ingat nggak itu? Ini yang muda-muda mungkin nggak ingat ya. Berjaket kuning. Banyak sikap laku ABRI yang di luar koridor jati dirinya. Nah, kalau sudah tahu itu penyebab kita dicaci maki, dihujat, maka saya berpendapat, jangan lagi itu kita lakukan. Saudara-saudara, itulah reformasi. Reformasi itu adalah perubahan sikap mental, bukan reformasi mengganti pejabat. Ganti sekjen dengan yang baru, tapi kelakuannya tetap sama. Bukan itu reformasi. Nah, dalam situasi inilah waktu itu kami, ya, ABRI, bersikap. Ya, bersikap. Jadi mohon dalam kesempatan ini Pak Utut, ya, karena pertanyaannya larinya kepada kekhawatiran terhadap dewi fungsi ABRI. Tidak usah khawatir. Tidak mungkin ini terjadi kembali. Gitu loh, ya. Jadi 3 masalah ini ya, yang saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini memang perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 ini. Sekali lagi kalau yang menyangkut masalah usia pensiun, kami Pepabri sangat mengerti ya mengapa kok kemudian adanya keinginan untuk perluasan dari 10 instansi yang bisa 10 poin ya, instansi yang bisa ditempati oleh ABRI aktif ya. Ya.
Saya rasa silahkan dipikirkan dengan matang. Ya. Jangan sampai terjadi sekali lagi semakin berkembangnya sikap antipati masyarakat kepada kita seolah-olah kita membenarkan adanya dui fungsi ABRI. Dipikirkan dengan matang deh. Ya. Karena Ibu dan Bapak sekalian Pak Utut, ancaman kita sekarang ini apa sih? Disintegrasi bangsa. Saya tadi katakan, pra G30 SPKI terjadi satu situasi kondisi di mana kita ini dilumpuhkan. Siapa yang melumpuhkan kekuatan waktu itu? Yang namanya Sam Kamaruzaman, Ketua Biro khusus PKI. Dia melemparkan teori-teori kontradiktif di tengah masyarakat kita. Melemparkan berita-berita yang menyesatkan, yang menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kebencian. Adu domba. Antar TNI dan Polri diadu domba. Kopassus dengan marinir itu baku hantam, baku bunuh. Itu terjadi. Pra G30 SPKI. Sekarang berusaha untuk diciptakan saat sekarang ini. Please, hati-hati. Kami Pepabri sangat tidak rela kalau bangsa ini terpecah-pecah. Dan ancaman sekarang ini adalah terpecahnya bangsa ini. Mayoritas bangsa Indonesia mendambakan bangsa ini tetap utuh dalam wadah NKRI. Saya rasa statement yang tidak bisa dibantah. Kalau saya katakan mayoritas berarti ada yang kekuatan yang kecil, yang minoritas, yang menginginkan sebaliknya. Ingin bangsa ini pecah. Ingin bangsa ini tidak berhasil. Ingin bangsa ini gagal. Nah, yang kecil ini, yang minoritas ini, Ibu dan Bapak sekalian, pandai mereka, cerdik mereka, dan licik mereka. Suasana euforia reformasi yang diwarnai sekarang ini dimanfaatkan oleh mereka. Kebebasan yang begitu bebas ini dimanfaatkan betul untuk bisa memecah belah bangsa ini. Artinya apa? Apa yang terjadi tahun pra G30 SPKI, tematik komunis dengan menggunakan cara-cara memecah belah, menimbulkan keresahan. Ini sekarang tematik ini dipakai, tapi bukan oleh komunis, tapi oleh satu kekuatan yang memang yang minoritas tadi yang ingin bangsa ini pecah. Diadu domba kita. TNI dan Polri berusaha Buktinya apa? Demo. TNI kawan kita, polisi musuh kita. Apa itu? Itu upaya memecah belah. Kami Pepabri tidak rela kita dipecah belah. Ketua DPD kita di mana? Palu ya? Palu, seorang marinir itu. Lapor ke saya, Pak, di Poso ini waktu itu ya, ada selebaran disebarkan. Isi selebarannya apa? Supaya TNI keluar dari Poso. Karena musuh yang kita hadapi adalah polisi. Ini upaya memecah belah seperti ini. Kita harus waspada. Sekali lagi Pak Utut dan kawan-kawan, soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Sebesar apapun ancaman terhadap Indonesia tidak akan mampu selama TNI dan Polri-nya solid. Ini tolong ya mungkin dalam pasal berapa ditekankan lagi ini. Dalam revisi ini ya. Soliditas ya. Itulah pandangan-pandangan kita Pak Utut dan kawan-kawan dari Komisi 1 DPR, Panja ya, terhadap rencana kita untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 34. Mari kita punya spirit yang sama dan spirit yang kuat. Jangan pernah biarkan bangsa ini pecah. Itu loh ya. Saya rasa itu sementara Pak dari saya ya. Silakan mungkin ada pertanyaan teknis dari Ibu dan Bapak sekalian. Kami siap untuk bisa menjawabnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.